Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Saudaraku, pagi ini saya ingin menyampaikan renungan singkat seperti biasa di masa pandemi ini. Saya beri tema ciri-ciri hidup orang Kristen. Dan masih diambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22 sampai 25 berbunyi demikian. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaan yang seperti bunga rumput, rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku sekalian, hidup Kristen dalam sudut pandang kita adalah hidup karena anugerah dan karena pemberian Tuhan. Anugerah yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa diukur dengan parameter duniawi, misalnya dengan uang atau harta. Ini adalah anugerah kehidupan yang kita terima di dalam Yesus melalui iman percaya kita bahwa Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat dan Penolong kita. Untuk itu, maka sebagai orang Kristen, hidup kita sesuai dengan teks yang kita baca tadi harus diwarnai oleh 3 hal, 3 ciri. Ciri yang pertama diwarnai dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Dan ini sesuai dengan yang teks yang kita baca. Bahwa firman Tuhan adalah kebenaran abadi. Betapa rentannya hidup manusia. Dan kemuliaan manusia digambarkan seperti bunga rumput. Rumput menjadi layu dan bunga menjadi gugur. Tapi firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Dan firman Tuhan itu, saudaraku, harus menjadi kompas dalam kehidupan kita. Yang harus kita pegang supaya hidup kita sebagai orang beriman diwarnai dengan ketaatan kepada firman Tuhan. Ciri yang pertama, hidup Kristen itu diwarnai kepada ketaatan. Tanpa ketaatan, hancurlah kekristenan. Yang kedua, diwarnai oleh kekudusan. Saudaraku, kekudusan bisa dalam arti dipisahkan secara spesifik oleh Tuhan. Bisa juga dalam arti menjauh atau menghindari berbagai hal yang tercela. Gosip, fitnah, perilaku tercela, perbuatan yang diwarnai oleh egoisme, keserakahan, dan berbagai tindakan yang bersifat kriminal. Maka orang Kristen hidupnya harus diwarnai dengan kekudusan karena dia sudah dikhususkan oleh Tuhan menjadi anak Allah. Dia harus mewarnai hidupnya dengan kebenaran, dengan kejujuran, dengan kebaikan. Sehingga dia cocok dengan predikatnya sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Karena itu kekudusan, saudaraku, mewarnai hidup kita termasuk moralitas kita dalam dunia ini. Salah satu yang sering menggoda dan menjatuhkan manusia adalah apa yang namanya imoralitas, di mana orang mengumbar hawa nafsu seksual. Bahkan di dalam sejarah Yunani Romawi itu orang biasa melakukan homoseksual. Orang Kristen harus menjauhi semua imoralitas karena seks itu berkat Tuhan. Harus seks itu dilakukan dengan prinsip tata krama etika sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, sudah memelihara kasih persaudaraan. Jadi ada ketaatan firman, ada kekudusan, dan ada kasih persaudaraan. Hidup sebagai orang Kristen harus menghargai, mengasihi semua orang siapapun tanpa membedakan ras, tanpa membedakan kelompok, tanpa bahkan golongan agama pun. Orang Kristen diajar untuk mengasihi, membangun persaudaraan, bahkan terhadap orang-orang yang membenci, yang tidak senang kepada kita. Kita diajar untuk mengasihi dan membangun persaudaraan dengan segala kesungguhan. Dengan demikian maka perselisihan, dengan demikian maka semua pertengkaran, hal-hal yang merusak kesatuan, persatuan, persaudaraan itu bisa dihindari. Kalau kita menjaga persaudaraan, itu artinya kita harus saling memaafkan satu dan lain sesuai dengan firman Tuhan. 3 kebenaran, saudaraku, yang harus mewarnai kita sebagai orang Kristen. Ciri hidup kita adalah ketaatan, kekudusan, dan kasih persaudaraan.
Mari kita praktekkan dalam hidup kita, karena ini firman Tuhan yang harus kita lakukan. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari ini bahwa Tuhan menolong kami dan Tuhan menuntun kami, Tuhan memberkati kami dan memberi anugerah kepada kami. Terima kasih untuk hidup yang Engkau beri. Engkau berkati supaya kami bisa melakukan hal yang baik dan menampilkan citra orang Kristen dengan 3 ciri, yaitu ketaatan, kekudusan, dan kasih persaudaraan. Berkat Tuhan kami mohon untuk berbagai upaya yang dilakukan oleh pelayanan gereja kami. Tuhan memberkati semuanya. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi saudaraku, Tuhan berkati.